Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maripato Awaliyah dengan NIM 19482011140. Di sini saya akan mempresentasikan jaminan mutu kosmetik dari mata kuliah pemastian mutu. Definisi. Menurut keputusan Badan POM, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi atau mukosa mulut, terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik. Setiap kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar, berupa notifikasi dari Kepala Badan POM yang berlaku selama 3 tahun. Jaminan mutu. Langkah utama dalam menjamin mutu dan keamanan kosmetik bagi pemakainya adalah setiap industri kosmetik harus menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB pada seluruh aspek dan rangkaian kegiatan produksinya. CPKB merupakan faktor penting untuk dapat menghasilkan kosmetik yang memenuhi syarat mutu dan keamanan, di mana penerapan CPKB merupakan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui di dunia internasional. Sistem jaminan mutu. Pelaksanaan dari sistem mutu ini untuk menjamin bahwa bila diperlukan, dilakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap bahan awal, produk antara, dan produk jadi untuk menentukan diluluskan atau ditolak bahan atau produk tersebut yang didasarkan atas hasil uji dan kenyataan-kenyataan yang dijumpai yang berkaitan dengan mutu. Uji jaminan mutu kosmetik. Ada safety yang terdiri dari uji keamanan patch test, uji racun logam berat. Ada stability yang terdiri dari uji kestabilan warna, zat aktif, psikokimia. Ada usability yang terdiri dari uji kebergunaan dan pengukuran psikokimia. Ada efikasi yang terdiri dari uji efikasi untuk setiap produknya. Uji jaminan mutu kemasan kosmetik. Ada perlindungan isi yang terdiri dari uji perlindungan pada cahaya, permeabilitas. Ada kecocokan bahan, uji ketahanan kimia terhadap matahari, uji anti korosi. Ada keamanan bahan yang memerlukan perhatian. Ada fungsi terhadap manusia, fungsi fisik. Ada disposability untuk mudah dibuang dan aman dimusnahkan. Ada keamanan pengguna. Mutu produk kosmetik tergantung. Pertama, proses produksi. Kedua, pengawasan mutu. Ketiga, ada peralatan. Keempat, bangunan. Dan kelima, personalnya. Proses produksi. Bahan awal ialah bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. Air. Air yang digunakan untuk produksi sekurang-kurangnya berkualitas air minum. Mutu air yang meliputi parameter kimiawi dan mikrobiologi harus dipantau secara berkala, sesuai produser tertulis, dan setiap ada kelainan harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi. Verifikasi material. Semua pasokan bahan awal, bahan baku, dan bahan pengemas hendaklah diperiksa dan diverifikasi mengenai pemenuhannya terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan dan dapat ditelusuri sampai dengan produk jadinya. Pencatatan bahan. Semua bahan hendaklah memiliki catatan yang lengkap mengenai nama bahan yang tertera pada label dan pada bukti penerimaan, tanggal penerimaan, nama pemasok, nomor batch, dan jumlah. Material ditolak atau reject. Pasokan bahan yang tidak memenuhi spesifikasi hendaknya ditandai, dipisah, dan untuk segera diproses lebih lanjut sesuai prosedur tetap. Sistem pemberian nomor batch. Setiap produk antara produk bahan dan produk akhir hendaklah diberi nomor identitas produksi. Penimbangan dan pengukuran. Penimbangan hendaklah dilakukan di tempat tertentu menggunakan peralatan yang telah dikalibrasi. Prosedur dan pengolahan. Semua bahan awal harus lulus uji sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Produk kering. Penanganan bahan dan produk kering memerlukan perhatian khusus dan bila perlu dilengkapi dengan sistem pengendalian debu atau sistem hampa, udara sentra, atau cara lain yang sesuai. Produk basah. Cairan, krim, lotion, dan harus diproduksi demikian rupa untuk mencegah dan dari kontaminasi mikroba dan kontaminasi lain.
Produksi aerosol. Pembuatan aerosol memerlukan pertimbangan khusus karena sifat alami dari bentuk kesediaan ini. Pelabelan dan pengemasan. Setiap lini pelabelan dan pengemasan harus ditandai secara jelas untuk mencegah campur bau. Produk jadi, karantina dan pengiriman kegunaan produk jadi. Semua produk jadi harus dikarantina terlebih dahulu. Setelah dinyatakan lulus uji, oleh bagian pengawasan mutu dimasukkan ke gudang produk jadi. Selanjutnya produk dapat didistribusikan. Pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan bagian penting dari CPKB karena memberi jaminan konsistensi mutu produk kosmetik yang dihasilkan. Pengawasan mutu meliputi pengambilan contoh, sampling, dan program pemantauan lingkungan. Pengambilan contoh, pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan awal produk dan proses produk antara produk dan produk jadi sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Program pemantauan lingkungan. Tinjauan terhadap dokumentasi batch, program pemantauan contoh pertinggal, pemantauan mutu produk di peredaran, penelitian stabilitas, dan menetapkan spesifikasi bahan awal dan produk jadi agar senantiasa memenuhi standar yang ditetapkan. Pengolahan ulang. Metode pengolahan ulang hendaklah senantiasa dievaluasi untuk menjamin agar pengolahan ulang tidak mempengaruhi mutu produk. Produk kembali. Semua produk kembalian hendaklah diuji kembali apabila perlu di samping evaluasi fisik sebelum diluluskan untuk diedarkan kembali. Produk kembalian yang tidak memenuhi syarat spesifikasi hendaklah ditolak dan produk yang ditolak hendaklah dimusnahkan sesuai prosedur tetap. Peralatan. Peralatan harus didesain dan ditempatkan sesuai dengan produk yang dibuat sehingga tidak menimbulkan kemacetan aliran proses produksi. Peralatan tidak boleh menimbulkan akibat yang merugikan terhadap produk yang akan dibuat dan mudah dilakukan pembersihan serta pemeliharaan. Peralatan untuk menimbang, mengukur, menguji, dan mencatat harus dipelihara dan dikalibrasi secara berkala. Bangunan. Bangunan dan fasilitas harus dipilih pada lokasi yang sesuai, dirancang dan dibangun, dipelihara sesuai kaidah. Bangunan hendaknya mendapatkan penerangan yang efektif dan mempunyai ventilasi yang sesuai untuk kegiatan dalam bangunan serta ada upaya efektif yang harus dilakukan untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan sekitar. Personalia. Personalia harus mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Mereka harus dalam keadaan sehat dan mampu menangani tugas yang dibebankan kepadanya. Organisasi, kualifikasi, dan tanggung jawab. Dalam struktur organisasi perusahaan, bagian produksi dan pengawasan mutu hendaklah dipimpin oleh orang yang berbeda dan tidak ada keterkaitan tanggung jawab satu sama lain. Pelatihan. Semua personel yang langsung terlibat dalam kegiatan pembuatan harus dilatih dalam pelaksanaan pembuatan sesuai dengan prinsip-prinsip cara pembuatan yang baik atau CPKB. Perhatian khusus harus diberikan untuk melatih personel yang bekerja dengan material berbahaya. Pelatihan CPKB harus dilakukan secara berkelanjutan. Ini daftar pusaka yang saya gunakan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2003 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang kosmetik tahun 2003 dari BPOM. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.